Siapa?
Lu. Ya, bagaimana diskusinya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Bu, saya mau tanya. Oh ya. Jawab dua. Baik, ada yang ditanyakan? Bu, ini penyebab pencemaran udara di daerah Kertosono itu apa ya, Bu? Masalahnya pencemaran udara di daerah Kertosono. Penyebabnya karena adanya pabrik kulit di daerah Jambi, namanya Paul Binder. Nah, yang ditanyakan? Penyebab. Kalau penyebabnya, paling kok. Masalahan, kita lihat dulu rumusan masalahnya. Mengapa di daerah Kertosono terjadi pencemaran udara? Itu penyebabnya apa kira-kira? Tadi pabrik kulitnya dari mana? Nah, boleh dimasukkan. Berarti penyebabnya adanya pabrik kulit yang ada di daerah Jambi. Itu penyebabnya. Nah, nanti dampaknya apa? Dampaknya apa berarti? Ada pencemaran udara menimbulkan Sehingga pencemaran udara dengan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kira-kira nanti solusi yang ditawarkan apa? pengelolaan limbah untuk mengurangi pengeluaran. Oke, jadi kita nanti solusi yang ditawarkan limbah dari pabrik itu harus diolah ya agar dapat meminimalisir namanya pencemaran udara maupun pencemaran air maupun pencemaran tanah gitu ya. Nanti jangan lupa ditulis kesimpulannya di nomor 4, kemudian nomor 5 tentang sumber rujukan nanti ditulis mulai buku paket sampai apa saja yang kalian disepakati. Oke? Ada yang tanya lagi kelompok mana? Oke, kelompok 1 kelompoknya Mbak Rani, Tengah dan Mas Aulia. Oke, yang ditanyakan apa Mbak? Solusi yang ditawarkan, kita lihat dulu permasalahannya. Peningkatan pendapatan per kapita, penyebabnya industri PTMP boleh pinter, nama yang diakibatkan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, solusinya kalau sudah ada industri tempe akan bisa menyerap tenaga kerja yang lainnya, itu berarti apa kira-kira? Oh boleh seperti itu, pinter ini sudah. Jadi penambahan lapangan pekerjaan baru atau industri-industri baru pengolahan tempe. Kalau dulu hanya dijadikan tempe mungkin sekarang bisa dilakukan inovasi, tempe itu diolah untuk apa lagi gitu ya. Bisa di ini industri tempe baru boleh, meningkatkan UMKM boleh. Oh sudah benar, itu sudah benar. Kalian saya kan jangan lupa nanti lengkap itu ditulis kesimpulannya sudah dan sumber rujukannya ya. Apa yang kalian gunakan hari ini buku paket, LKS, mungkin PowerPoint yang sudah Bapak berikan atau mungkin internet yang kalian gunakan. Oke? Sekarang ke kelompok 3, kalian tanyakan Mbak. Jadi kita lihat dulu permasalahannya. Terjadinya pencemaran air di sungai daerah Gadang. Penyebabnya karena adanya pembuangan limbah pabrik, pemotongan hewan, dan limbah rumah tangga. Dampaknya sungai berbau, muncul jalannya kota Kendal berkurang solusinya. Kira-kira apa? Kalau ini berkaitan dengan industri pemotongan hewan dan limbah rumah tangga. Yang pemotongan hewan dulu kira-kira limbahnya dari siapa? Misalkan jadi olah tinggal, misalkan kotorannya dijadikan apa? Pupuk biasa ditambahkan. Jadi kotoran hewan dan diolah menjadi pupuk. Kemudian mungkin limbah cair bagaimana caranya? Oh pintar dia disaring, boleh. Jadi limbah cair dari pemotongan hewan itu disaring. Sama ini hampir mirip dengan limbah rumah tangga. Jadi limbah rumah tangga itu kalau biasanya dari cuci piring, cuci baju dan seterusnya harusnya limbah itu disaring. Kemudian harus kalau tidak ada tempat lain berarti kita harus membuat daerah peresapan air gitu ya. Seperti itu. Silakan dituliskan mungkin solusinya itu yang ditawarkan tadi. Apa tadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2, menceritakan pencemaran udara di daerah Mojokerto. Apabila masalah yang dapat kalian temukan dalam sumber tersebut adalah pencemaran udara di daerah Mojokerto. Bagaimana merumuskan masalahnya? Mengapa di daerah Mojokerto terjadi pencemaran udara? Bagaimana kalian menganalisis masalah yang terdapat dalam sumber? Apa penyebab permasalahan? Adanya pabrik kulit di daerah Jambi. Apa dampak yang diakibatkan? Adanya pencemaran udara yang menimbulkan bau tidak sedap. Apa solusi yang kalian ditawarkan? Pengolahan limbah untuk mengurangi pencemaran. Tuliskan kesimpulan dari sumber yang telah kalian baca. Kualitas udara yang ada di daerah Mojokerto buruk. Tuliskan sumber atau rujukan yang kalian gunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Buku paket dan internet. Oke, ada yang tanyakan untuk kelompoknya Linda? Ya. Kelompoknya Linda ini membahas tentang pencemaran udara yang ada di daerah Mojokerto. Itu karena adanya pabrik kulit, gitu ya, yang menyebabkan pencemaran udara atau bau yang busuk. Nah, solusinya adalah ya, mengolah limbah cairnya agar bisa menimbulkan bau. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 1. Silakan yang mewakili. Saya nggak mau bikin shock terapi silakan yang mewakili. Tadi kelompok sudah buat shock terapi ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang mempresentasikan dampak positif dari industri keripik tempe di sana. Apa saja masalah yang dapat kalian temukan dalam sumber tersebut? Penelitian pendapatan bersangkutan. Bagaimana merumuskan masalahnya? Bagaimana peningkatan pendapatan berkualitas di masyarakat sana? Bagaimana kalian menganalisis masalah yang terdapat dalam sumber yang meliputi A. Apa penyebab permasalahan? Karena adanya industri keripik tempe. B. Apa dampak yang diakibatkan? Menciptakan lapangan pekerjaan. C. Apa solusi yang kalian tawarkan? Menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan UMKM masyarakat. Tuliskan kesimpulan dari sumber yang telah kalian baca, bahwa di daerah sana terdapat industri keripik tempe yang mengakibatkan peningkatan pendapatan berkualitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Tuliskan sumber rujukan yang kalian gunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Buku AKS, paket, dan Oke, kelompok kelompok 1 lagi membahas tentang peningkatan pendapatan per kapita penduduk di daerah di sana, karena di sana ada industri KPPP sehingga ada dampak positif terhadap masyarakatnya, yaitu meningkatkan pendapatan, gitu ya. Nah, solusinya seharusnya industrinya lebih pertanyaan lagi atau ditambah sehingga penyerapan lapangan kerjanya akan semakin bertambah. Oke, ada yang tanyakan dari diskusi hari ini? Tidak. Kalau gitu kita bisa merefleksi ya, kita bisa menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini ya. Baik, karena presentasi sudah selesai dan sudah kita bahas, sekarang waktunya kita review pembelajaran. Yuk, silakan yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa. Silakan angkat tangan dulu. Hari ini kita belajar tentang apa dan apa saja yang dibahas. Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, Arinda. Ya, tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya ada berapa? 2. Iya, pintar, ada 2. Pengaruh apa itu? Pengaruh positif dan negatif. Sekarang ke pengaruh positif. Pengaruh positif pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Oke, pintar. Mbak Pevita, pemanfaatan sumber daya alam yang pertama dampak positifnya apa tadi? Oke, industri pengolahan ikan. Nah, dari industri pengolahan ikan itu bisa menyerap tenaga kerja, kemudian meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan
pintar, langsung dijawab 3. Ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Ada lagi mungkin dampak negatif yang selanjutnya selain pencemaran. Oke? Oke, pintar. Nomor 6. Punahnya flora dan fauna. Nah, dampak negatif selain itu ada bencana alam, bisa tanah longsor, banjir dan seterusnya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya biar kita bisa memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan pencemaran?
tolong